Ini saya ingin lanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang Imam Zakaria, dia tidak percaya dengan janji Tuhan. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Zakaria berkata, "Jangan takut, doamu sudah didengar. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus memberi nama dia Yohanes." Apa kemarin kita belajar? Sang imam, sang hamba Tuhan bernama Zakaria berkata, "Bagaimana aku tahu hal itu terjadi? Karena aku sudah tua." Dia lihat dirinya. Istriku pun dikatakan sudah lanjut umur. Dia lihat istrinya sudah keriput, mandul. Ketidakpercayaan karena tidak memandang kepada Tuhan, memandang pada diri sendiri. Kita kemarin sudah belajar itu. Dan dari berita Natal kemarin kita belajar, kita mesti percaya janji Tuhan digenapi. Bukan memandang kekurangan kita, pandang Tuhan yang berjanji. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Akhirnya besok kita pelajari bahwa kemudian menjadi bisu yang namanya Zakaria. Kenapa bisu? Supaya terus nggak ngomong, bagaimana mungkin itu terjadi? Supaya orang nggak ketularan sama ketidakpercayaannya. Sampai Yohanes lahir. Begitu lahir, Yohanes membaptis, baru dia bisa bicara. Kita bicara mungkin tuh besok, saudara ya. Kenapa dia menjadi bisu? Karena yang Tuhan kehendaki adalah percaya. Tuhan tidak pernah menghendaki ketidakpercayaan. Sekarang saya ingin lanjutkan di ayat yang ke-19-nya. Tapi baca lengkap dulu. Kita bicara tentang malaikat Gabriel. Kenapa ya saya bicara malaikat Gabriel? Ingat, kisah tentang seputar Natal itu bukan hanya bicara Maria, bukan hanya bicara Yusuf, bukan hanya bicara para gembala di padang, para majus, Zakaria dan seterusnya. Ada berita-berita disampaikan kepada tokoh-tokoh pelaku Natal. Itu Gabriel yang membawa kabar baik. Dan menurut saya nih saudara ya, jarang dalam berita-berita Natal dikhotbahkan tentang malaikatnya Gabriel. Saya pikir sekali-sekali saja ya saudara ya. Saya coba memperkenalkan saudara, memberitakan sedikit banyak hal tentang yang namanya malaikat Gabriel ini. Saya campur dengan malaikat yang lain. Paling enggak melengkapi berita Natal. Supaya Anda ngerti, oh ini berita Natal. Ada malaikat campur tangan juga di situ, utusan Tuhan. Kan jarang diberitakan kan dalam berita Natal. Malaikat Gabriel. Nah, kesempatan ini saya melengkapi dalam doa pagi ini. Ya. Kisah melengkapi Zakaria, muncul Gabriel, dan besok kita belajar dia menjadi bisu Zakarianya. Kita lihat dulu ayat ini 18 sampai 25. Kita baca ulang lagi. Saya 18 ada 19 nanti 25-nya sama-sama. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Terus 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Aku Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Ayat 20, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu." Ya, besok kita belajar. "Dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, digenapi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." 21 terus. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ayat 22. "Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu." 23. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. 24, 25 sama-sama kita baca ya. 23. "Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung. Selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, 'Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang.'" Langsung ya, saya menukik pada inti masalah. Saya tembak di ayat 19, dikatakan begini, "Jawab malaikat itu kepadanya, 'Akulah
Gabriel. Jelas ya, malaikat yang datang kepada Zakaria ketika dia sedang membakar ukupan, membakar dupa, itu malaikat jati dirinya adalah malaikat Gabriel. Akulah Gabriel yang melayani Allah. Jadi Gabriel itu pelayan Tuhan, pelayannya Allah, utusannya Tuhan. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Berbicara tentang apa? Berkata-kata tentang apa? Dan untuk menyampaikan apa? Kabar baik ini kepadamu. Selalu perkataan yang keluar dari mulutnya malaikat Gabriel itu perkataan yang baik. Tidak pernah perkataan menghakimi, nggak pernah perkataan fitnah, perkataan gosip, perkataan yang mengkhawatirkan, perkataan yang bikin cemas dan takut. Dari mulut saya kadang-kadang masih keluar kata-kata yang menakutkan saudara. Tanpa sadar mungkin ada berita-berita yang bikin cemas saudara, yang di luar daya tangkap saya. Kok pendeta ngomong begitu ya, kok bikin takut. Saya bisa salah sebagai manusia. Sebagai hamba Tuhan, bisa kadang-kadang perkataan ini bikin takut orang ketika memberitakan seperti ini. Gabriel tidak. Tapi maksud saya kita belajar dalam berita sukacita Natal. Jadilah seperti Gabriel, pembawa kabar baik. Sebab dalam berita Natal yang diucapkan oleh Gabriel itu kata-kata yang baik yang membangun. Nah, sebelum saya memberitakan tentang Gabriel, mungkin saya bawa dulu saudara pada hal ini. Lihat gambar ini. Di dalam Alkitab sesungguhnya ada 3 malaikat besar. Untuk wawasan buat saudara. Karena jarang kita ngomong soal malaikat masalahnya ya. Di sorga Alkitab ceritakan ada 3 malaikat utama, 3 malaikat besar. Yang pertama, seperti urutannya tadi kita baca, kita pelajari, Gabriel. Gabriel, L-nya nama Tuhan. Jadi malaikat yang pertama kita pelajari Gabriel, L-nya ada nama Tuhan, Elohim, Jehovah, Yahweh. Ya saudara ya, ada nama Elohim. Dia adalah malaikat pembawa kabar baik, a messenger, utusan pembawa berita Tuhan. Jadi kalau kita baca di sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kalau ada malaikat yang datang menyampaikan pesan Tuhan, itu pasti Gabriel. Ya, nanti kita bicara itu. Lalu kedua adalah Mikael atau Michael, malaikat Mikael. Dia adalah panglima bala tentara sorga. Dia adalah malaikat pelindung, atau banyak hamba Tuhan sebut dia adalah malaikat apa ya? Malaikat perang gitu. Malaikat perang yang selalu diutus Tuhan untuk membela kita, kepentingan umat. Nanti kita tunjuk, lihat Daniel misalnya dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah Lucifer. Lucifer ini nggak ada nama L-nya, nggak ada nama Tuhan di Lucifer. Nama malaikat utama yang ketiga itu Lucifer. Siapa Lucifer? Ya, dia adalah pemimpin pujian di sorga. Pemimpin praise and worship, pemimpin. Dia tugasnya cuma memimpin gitu ya. Membawa semua orang memuji menyembah Tuhan yang ada di sorga, yang duduk di tatap. Cuma memimpin, membawa pujian bagi Tuhan, bukan untuk dirinya. Dia lupa, menjadi sombong. Seperti pujian-pujian para malaikat untuk dirinya. Padahal dia cuma memimpin, utusan kok dia. Tugasnya dia adalah memimpin pujian. Nanti kita bicara singkat juga di situ. Kita mulai dari Gabriel dulu. Gabriel ini adalah a messenger, pembawa kabar baik. Satu contoh dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27, Gabriel ini datang kepada Maria, membawa kabar baik. Pokoknya urusan berita-berita dari sorga, pesan-pesan dari Tuhan. Ini pembawa berita, a messengernya itu adalah Gabriel. Kita baca singkat ayatnya ya. Saya baca dengan cepat. Lukas 1, 26, 27 ayatnya. Dalam bulan yang ke-6 dikatakan Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria, jelas. Kepada Maria, malaikat Gabriel pun kasih pesan. Nanti kepada para gembala di padang, malaikat Gabriel pun kasih pesan, jangan takut. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Berita kabar baik ini dari siapa? Kepada para gembala, orang hina dan kecil.
dari Gabriel, a messenger, pembawa kabar baik. Nanti kita aplikasikan. Jadi yang kita belajar dari Gabriel ini adalah selalu yang keluar dari mulut utusan Tuhan ini adalah berita yang baik, bukan yang menakutkan, mencemaskan. Kita harus belajar seperti ini. Jadi ketika saudara bersaksi misalnya kepada seseorang, ayo percaya pada Yesus, aku ini ditolong sama Tuhan, aku yakin kamu juga pasti bisa ditolong sama Tuhan, berharap pada Tuhan. Itu ada menjadi seperti Gabriel. Ya, atau seperti saya saat ini, saya menyampaikan firman, mengajar saudara. Posisi saya seperti Gabriel. Pokoknya begini, berita Natal pagi ini mengingatkan kita, mari dalam sukacita Natal berposisilah seperti Gabriel, selalu memberitakan kabar baik. Ketika kita mengajar orang, ketika kita bersaksi menceritakan tentang Yesus, siapa dia, itu Anda bagaikan Gabriel. Anda menceritakan percaya pada Tuhan, itu Gabriel. Sekarang kita lihat secara singkat tentang Mikael, malaikat perang, penghulu bala tentara sorga. Ada 2 ayat saya coba bagi sama saudara. Yang pertama Yudas pasal 1 ayat 9. Kita lihat yang namanya Mikael di sini, panglima tentara Tuhan di sini. Ayat 9 saya baca, tetapi penghulu malaikat Mikael, ya, panglima ini ya, ketika dalam suatu perselisihan, pertengkaran, bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, ya, tidak berani menghakimi iblis itu. Iblis ini Lucifer ya. Dengan kata-kata hujatan, semua utusan Tuhan tidak ada kata-kata hujatan ya, termasuk Mikael, apalagi Gabriel, utusan membawa kabar baik. Mikael saja tidak ada berita-berita yang buruk. Dikatakan dia tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ketika dia berperang melawan Lucifer, melawan iblis, dia pakai nama Tuhan. Dia berkata gini, kiranya Tuhan, pakai nama Tuhan, menghardik engkau. Mengingatkan kita akan Daud, ya kan? Engkau menghadapi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Aku hadapi kamu dengan kuasa Tuhan, kayak Mikael, Daud. Saudara, di sini mungkin sedikit saya cerita supaya ada punya pemahaman yang bagus gitu ya. Terjadi pertengkaran, perang antara Mikael dengan Lucifer iblis. Perang ngapain? Peperangan yang diperebutkan apa? Mayatnya Musa diperebutkan, jenazahnya Musa diperebutkan. Jadi ceritanya, untuk apa Mikael memperebutkan itu? Diutus oleh Tuhan. Nanti kalau di rumah Anda baca itu, kalau nggak salah dalam Keluaran pasal 34, atau boleh nggak persiapkan multimedia, saya nggak siap catat ayat, saya cari ayat sebentar supaya Anda paham ya. Dalam Keluaran pasal 34, Ulangan 34 ayat 5 sampai 6, bisa disediakan multimedia. Ulangan 34 ayat 5 dan 6, kita ketemukan di sini penyebabnya. Ya, kita lihat. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-6 dikatakan begini, ke-6 tolong. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada yang tahu kuburnya sampai hari ini. Perhatikan, saya ulang ayat yang ke-6. Dan dikuburkannyalah, nyala ini Tuhan. Yang mengubur Musa itu adalah Tuhan. Dikuburkannyalah dia, Tuhan yang kubur Musa. Makanya tidak heran sampai hari ini kuburan Musa itu tidak ada. Kalau Anda naik ke Gunung Nebo, itu cuma monumennya saja. Musa dikuburkan di sini, padahal gak ada kuburnya. Karena yang menguburkan tangan Tuhan sendiri. Ini kepentingannya malaikat Mikael tadi berperang, berselisih, bertengkar dengan namanya iblis Lucifer tadi. Diutus sama Tuhan, jangan sampai yang namanya Lucifer itu urusannya mayat tadi direbut sama namanya Lucifer. Diutuslah yang namanya Mikael. Dan menariknya, Mikael tuh pakai nama Tuhan mengalahkannya. Dengan nama Tuhan dia dihardik, namanya Mikael. Ini pelajaran buat kita loh saudara ya. Posisi yang pertama, belajar seperti Gabriel masa Natal ini. Jadi kalau kita bercerita tentang Yesus, kita bersaksi,
kita memberitakan nama Tuhan, kita seperti Gabriel bawa kabar baik. Tetapi ketika Anda punya masalah, Anda punya tantangan, ada orang kerasukan setan, demi nama Yesus setan pergi. Anda seperti Mikael. Memang harusnya kita nggak boleh cengeng jadi anak Tuhan. Kita jadi orang Kristen memang harus berani bertindak seperti Mikael. Saya berharap lewat berita Natal pagi ini, tidak ada seorang Kristen di antara saudara yang lemah iman, takut hadapi masalah, takut menyongsong tahun baru 2023. Kenapa kita mesti takut? Ada kuasa Tuhan, ada nama Tuhan dalam diri kita. Belajar bertindak seperti Mikael. Dalam nama Yesus, aku percaya tahun 2023, tahun di mana aku disertai Tuhan, Tuhan pembelaku. Itu Anda bertindak berdiri seperti Mikael. Coba Anda bisa mulai chatting sekarang juga. Dan Anda mulai katakan di chattingmu, aku percaya tahun 2023 Tuhan Yesus beserta dengan aku, atau Tuhan di pihakku. Itu artinya Anda berani menghadapi tahun depan. Itu namanya Anda punya iman, Anda punya mentalitas seperti Mikael. Jangan cengeng, jangan lemah. Berita Natal dalam sukacita Natal pagi ini mengingatkan kita berdiri tegak, kepala tegak, bersikap seperti Mikael. Kalau Anda usir setan itu kayak Mikael. Anda berani berkata, hei masalah, aku tidak takut kepadamu sebab aku punya Tuhan yang besar. Itu Anda bersikap seperti Mikael. Jangan dihadapi masalah keringat dingin, remes-remes tangan di kamar, Anda cemas, Anda stres. Itu bukan Mikael. Tuhan mau lewat firman berita Natal ini, hadapi ketakutan, kesulitan, masalah besar, bertindaklah seperti Mikael, pakai nama Tuhan. Aku hardik, hai engkau masalah, dalam nama Yesus. Itu Mikael. Itu seperti Daud, itu seperti Mikael. Saya tidak tahu tantangan hidupmu, saya tidak tahu permasalahan yang kau hadapi pagi ini. Mungkin kau berkata, masalahku besar Pak di tahun 2022 ini. Percaya gak kamu bisa menang hadapi masalah? Kemenangan saudara ditentukan ketika kau bersikap seperti Mikael. Ada banyak contoh tentang Mikael. Kita baca satu ayat lagi, Wahyu 12 ayat 7. Saya terangkan sedikit tentang Mikael supaya ada pemahaman yang bagus. Wahyu 12 ayat 7 dikatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Kita pikir surga tidak ada perang saudara ya. Ini sebelum Lucifer dijatuhkan. Berontak malaikat. Kata ini menunjukkan peperangan di sorga. Malaikatnya berontak, namanya Lucifer. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael ya, dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi kalau kita dengar kata malaikat, ada orang berkata, saya lihat malaikat di tangan malaikat. Malaikat yang mana dulu ya? Malaikat yang mana dulu ya? Saya katakan, malaikatnya Mikael, malaikat utusan Tuhan, atau malaikatnya naga ini? Terjadi peperangan. Pokoknya urusan perang, menghadapi tantangan, masalah peperangan itu tugasnya Mikael. Mungkin Anda penasaran kali ya, naga ini siapa? Nanti kalau turun di ayat 9, multimedia tolong biar jelas jemaat ya. Wahyu 12 ayat yang ke-9, saya gak sempat catat tadi ya. Coba ayat 9, naga ini siapa? Naga ini siapa? Saya baca supaya Anda ngerti. Dan naga besar itu, kalau dalam Yesaya perjanjian lama disebut Lewiatan. Naga itu Lewiatan, bahasa orang lama dulu. Dan naga besar itu si ular tua. Ya, naga tua, ular tua yang disebut iblis. Jelas ya, siapa naga yang punya malaikat? Iblis, Lucifer atau Satan. Nih ya, yang menyesatkan seluruh dunia. Lucifer dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi lihat, naga yang merah padam, yang Lewiatan ular tua itu perang dengan Mikael. Pokoknya urusan perang dan mengalahkan peperangan itu Mikael. Dan sebetulnya sampai hari ini peranan Mikael tetap utusan Tuhan untuk berperang, termasuk untuk umatnya. Anda tahu kisah tentang Daniel? Nggak usah dibaca deh ayatnya, hanya pemahaman saja. Ketika dimasukkan dalam gua singa, apa kata malaikat? Kata firman Allah, raja datang. Bagaimana kabarmu hai Daniel? Kekalah hidup Tuan Raja, kata Daniel.
Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa. Ada pernah baca itu? Daniel berkata kepada raja, kekala hidup Tuhan raja, Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Singa itu bicara masalah yang mengaum. Singa bicara masalah besar yang mau menerkam makan kita. Tapi ada utusan Tuhan namanya malaikat Mikael yang diutus untuk apa? Membuat singa terkatup mulutnya. Sehingga tidak ada masalah, tidak ada kesukaran bisa telan dan makan saudara. Hari ini apa yang Anda cemaskan hadapi hidup? Bersikaplah seperti Mikael. Pakai kuasa Tuhan, nama Tuhan. Tidak ada yang bisa menang hadapi Mikael ternyata. Termasuk singa tertutup mulutnya. Dan masih banyak cerita yang lain. Paulus pun pernah berhadapan dengan Mikael. Ketika perahu kapalnya karam itu, malaikat yang datang berkata gini, tidak ada yang mati asal dalam perahu, dalam kapal ini. Itu Mikael tuh saudara. Sampai hari ini, pelajarannya penting buat kita hadapi kesulitan, ketakutan, masalah besar, bersikap seperti Mikael. Engkau yang mulai lemah iman, bangkitkan imanmu. Berdiri tegak seperti Mikael. Daniel pernah berkata, bersaksi, ketika dia berpuasa 21 hari, kok gak ada jawaban dia? 21 hari kemudian malaikat Gabriel datang. Malaikat Gabriel berkata, sejak hari pertama kamu berdoa, dikatakan apa? Tuhan sudah menjawab doamu. Tapi penghulu iblis yang di Persia itu menghalangi perang. Berperang dengan Gabriel 21 hari. Ya, Gabriel bukan malaikat perang gitu loh. Perang sama iblis penguasa di Persia 21 hari. Lama, makanya jawabannya gak turun-turun. Kita belajar ya. Ternyata malaikat itu di alam roh berperang untuk kita. Malaikat itu membantu, diutus sama Tuhan. Kisah Daniel menyingkapkan itu kepada kita. Penghalang doa itu setan. Kita naikkan doa, Tuhan aku minta kemenangan. Dengarkan pada bagian titik ini. Perhatikan baik-baik. Kita berdoa minta jawaban. Kita berdoa minta berkat. Kita berdoa minta pintu yang tertutup dibuka sama Tuhan. Tuhan udah utus malaikatnya buka pintu jalan keluar. Kok gak ada jawaban? Kok gak menang-menang? Ternyata ada iblis di udara di alam roh menghalangi. Pantesan gak dijawab-jawab. Pantesan kok gak menang-menang dia. Dan ternyata iblis menghalangi Gabriel. Mikael datang membantu. Begitu Mikael datang, panglima perang sorga, baru Gabriel tinggalkan datang ke Daniel. Dan selalu menang yang namanya Mikael. Meskipun lawan Lucifer. Karena dia panglima perang bala tentara sorga. Makanya saya pesan pagi ini sama saudara. Apapun masalahmu, bersikaplah seperti Mikael. Kalau engkau tidak ingin kalah dengan kasusmu, engkau tidak ingin kalah dengan masalahmu, berdiri tegak seperti Mikael. Pakai kuasa nama Tuhan. Oh, Natal ini mengajar kita sesuatu yang luar biasa. Gabriel pembawa kabar baik, Mikael itu panglima tentara sorga. Dan ada satu lagi, Lucifer. Kita nggak boleh kayak dia. Berita Natal ini saya juga ingin sampaikan sama saudara, hati-hati jangan seperti Lucifer. Kita lihat Yesaya pasal 14. Ya, ini Lucifer, saudara. Saya baca ya, sampai ayat 17, 12 sampai 17. Ya, ini ayat terakhir buat kita, tapi ada beberapa poin penting saya ingin bagi sama saudara. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Kalimat kata bintang timur putra fajar itu julukan sebutannya si Lucifer. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, Lucifer disalin dengan kata bintang timur putra fajar. Dikatakan apa? Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu apa? Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ingin menyamai Tuhan, ingin berontak sama Tuhan. Dan dikatakan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ingin duduk di tahtanya Tuhan. Terus 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Mau menyamai Tuhan coba. Tidak tahu diri. Tugasnya cuma memimpin kok. Pujian itu untuk Tuhan. Tapi dia merasa, oh pujian buat dia. Lupa diri. Terus saya baca. Sebaliknya ini yang terjadi. Sebaliknya ini terjadi. Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Terus orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya,
Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya terkulung pulang ke rumah. Kita belajar dari ayat ini. Lucifer itu pemimpin pujian. Makanya seorang worship leader, pemimpin pujian, itu paling dekat dengan rawan namanya seperti dosa Lucifer. Jangan sampai pernah lupa bahwa tugasnya cuma memimpin, membawa pujian itu kepada Tuhan yang ada di tahta. Makanya singkat ya karena waktu. Begitu Lucifer dia sombong, ya dia memang salah satu malaikat yang paling dekat dengan tahta Tuhan, paling dekat dengan hadirat Tuhan, pemimpin penyembahan pujian coba. Tetapi akhirnya dijatuhkan sama Tuhan. Sampai hari ini di sorga, saya ulang, sampai sekarang ini di sorga, tidak ada lagi pemimpin pujian pengganti Lucifer. Tidak ada, udah dijatuhkan dia, nggak ada pemimpin pujian. Memang ada malaikat-malaikat yang lain, cuman separuh ikut dia, separuh kan tetap di sorga. Mereka juga pemuji Tuhan. Contohnya kalau Anda mau kasus itu jangan berdebat. Ketika para gembala di padang, muncul malaikat pertama memberi katakan kesukaan. Tiba-tiba muncul bala tentara malaikat yang lain menyanyikan pujian dari sorga. Siapa penyanyi itu? Yang setengahnya lagi gitu. Makanya tidak heran setelah tidak ada Lucifer pemimpin pujian dan penyembahan di sorga, muncul Mazmur 22 ayat yang keempat apa ketiga. Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Tuhan suka dengan pujian kita, kitalah pemuji-pemujinya. Makanya setiap kali ada pujian penyembahan, Tuhan hadir. Tuhan datang di tengah-tengah kita. Ketika Yosafat berperang dengan Bani Amon, Moab sama Meonim, bagaimana Allah berperang dengan mereka? Ketika mereka naikkan pujian kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan setia sampai selama-lamanya, itu kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Ketika mereka naikkan pujian itu, Tuhan berperang untuk mereka. Amon, Moab, Meonim berperang sendiri, bunuh-bunuhan sendiri. Kapan Tuhan hadir berperang? Ketika mereka naikkan pujian, sebab Allah bertata di atas pujian Israel. Muncul kalimat itu setelah tidak ada pemimpin pujian di sorga. Untuk pemahaman buat Anda, jangan pernah jadi seperti Lucifer, merasa aku hebat, aku hebat. Berita Natal ini mengingatkan kita, Yesus yang hebat turun ke dunia untuk setiap kita. Hari ini jangan ego kita yang ditonjolkan. Dan pesan saya, masuki tahun 2023, bersikaplah seperti Gabriel. Saya percaya orang-orang seperti Gabriel, pembawa kabar baik, kata-kata iman, kata-kata positif, kata-kata kemenangan. Tahun depan dia akan betul-betul mengalami kemenangan daripada Tuhan. Lepaskan kata-kata yang baik. Seperti Gabriel, pesan yang baik kepada orang itu kembali kepada saudara. Terutama juga seperti Mikael. Jangan lemah hadapi masalah, berani hadapi masalah kayak Mikael. Ada nama Tuhan kok. Aku hardik engkau dengan nama Tuhan. Jadilah seperti Mikael, jadilah seperti Gabriel, pembawa kabar baik, utusan Tuhan. Saya percaya bukan cuma mereka berdua utusan Tuhan, kita pun utusan Tuhan. 2023 percayalah, kalau perkataan kita jaga perkataan yang baik, jaga mulut. Jangan perkataan ini bikin susah, perkataan yang baik. Bahkan berdiri tegak seperti Mikael. Apapun tantangannya, kalau toh ada kegelapan, ya setiap tahun pun kesulitan pasti ada. Tidak mudah setiap tahun dilewati, tapi pakai kata-kata nama Tuhan. Saya percaya setiap kali kita bersikap seperti Mikael, Tuhan berikan kuasa namanya ajaib pada setiap kita. Doa saya kiranya lewat pesan Natal ini, iman kita dibangkitkan dan dikuatkan. Mari kita akan sama-sama berdoa saudara ya.